Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang suara hati. Kita lihat terlebih dahulu tentang arti dan definisi dari suara hati. Apa itu suara hati? Suara hati bisa dianalogikan atau dibandingkan sebagai pertempuran urat saraf melawan hati nurani sendiri. Dalam pertempuran tersebut terjadi pertarungan antara jiwa malaikat dan jiwa iblis. Ini kita membuat analogi semacam perbandingan bahwa dalam diri kita ada terjadi perlawanan atau pertempuran antara sesuatu yang baik dan iblis, sesuatu yang jahat. Dan ini juga diibaratkan sebagai pertempuran atau perlawanan antara kehendak baik melawan kehendak buruk dalam diri. Kemudian dalam arti luas, suara hati dilihat sebagai sebuah kesadaran moral, kesadaran akan hal yang baik dan buruk yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Suara hati menyadarkan seseorang akan tanggung jawab sebagai makhluk pribadi yang memiliki relasi dengan orang lain, makhluk sosial, dan juga memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam arti sempit, suara hati dilihat juga sebagai kesadaran moral lebih berkaitan dengan situasi konkret atau sehari-hari seseorang. Dan nama lain dari suara hati adalah hati nurani. Nur artinya cahaya. Ada percikan cahaya di dalam diri yang menuntun kita untuk menghindari dari kegelapan. Suara hati juga dilihat sebagai daya kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik dan buruk dengan penilaian akal budi. Ini arti sempit. Kita lihat sekarang sifat-sifat suara hati. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan. Artinya, jika perbuatan itu baik, suara hati meminta kita untuk melakukan, tetapi jika buruk, suara hati akan melarang. Yang kedua, memberikan peneguhan atau evaluasi. Artinya, jika perbuatan yang kita lakukan baik, suara hati akan memuji. Jika buruk, suara hati akan mempersalahkan atau menciptakan rasa cemas dan gelisah dalam diri. Lalu, suara hati juga bersifat objektif atau normatif. Artinya, cerminan atau pantulan apa yang menjadi pertimbangan umum atau sosial menyangkut norma-norma di lingkungan masyarakat. Suara hati dianggap benar jika sesuai norma-norma objektif masyarakat. Dianggap keliru jika bertentang dengan nilai objektif. Maksudnya adalah, di dalam diri kita itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan akan hal yang baik dan buruk yang diterima secara bersama di dalam masyarakat. Oke? Suara hati bersifat logis, artinya dianggap pasti bila secara moral tidak keliru, dianggap bimbang bila secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sifat yang berikut adalah bersifat tulus tanpa pamrih. Artinya, suara hati tidak mengharapkan sesuatu bagi keuntungannya sendiri, dan suara hati hanya menginginkan yang terbaik bagi pertumbuhan dan kedewasaan pribadi berlandaskan nilai-nilai kebenaran umum atau universal. Bagaimana cara kerja suara hati? Cara kerja yang pertama adalah itu bekerja sebagai indeks, artinya petunjuk. Suara hati memberikan petunjuk, bimbingan, arahan pada kita untuk melakukan sesuatu. Bekerja sebagai fudex, artinya menghakimi, sebagai hakim yang mengadili apa yang akan kita lakukan. Kemudian bekerja juga sebagai windex, artinya penghukum, menimbulkan rasa cemas dan gelisah jika perbuatan itu buruk dan memuji jika perbuatan itu baik. Suara hati dengan demikian bekerja dalam hati dalam kapasitasnya sebagai sebuah kesadaran moral, kesadaran akan nilai yang baik dan buruk. Artinya, sebelum suara hati disadari, ia sudah mempunyai pengetahuan atau kesadaran tentang yang baik dan buruk di dalam hati. Oke? Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, itu dalam diri kita itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan moral akan hal yang baik dan buruk di dalam diri kita. Dan pertimbangan-pertimbangan tersebut itu berbeda-beda tergantung dari usia, pendidikan, kebiasaan, dan sistem nilai. Kemudian penugasan, saya meminta kalian untuk menguraikan 3 contoh peristiwa atau kejadian ketika kalian mengalami ketiga sifat suara hati. Yang pertama, memberikan pertimbangan, memberikan peneguhan atau evaluasi, dan bersifat logis. Oke, tugas tersebut dikerjakan di buku tugas, ditulis tangan, bukan di Word, di-upload biasa, jadi jangan convert ke download, biar Pak John yang memeriksa tidak perlu mendownload lagi. Di foto jelas vertikal, di submit psikologi, dan paling lambat jam 8 malam. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.